Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di IAS channel belajar. Kata orang belajar bikin channel. Sahabat belajar, kali ini kita belajar tentang akuntansi internasional. Dan ini adalah sesi ke-9 ya. Bersumber dari buku International Accounting Choi dan Mick chapter 9 ya. Dan kita membahas materi tentang International Financial Statement Analysis atau analisis laporan keuangan internasional. Pada PowerPoint kali ini saya berkesempatan untuk mentranslate-nya ke dalam bahasa Indonesia ya. Jadi mudah-mudahan seterusnya saya bisa ada kesempatan untuk mengindonesiakan PowerPoint-nya. Jadi kalau sebelumnya apa adanya, ada yang bertanya, Pak, yang bahasa Indonesianya ada. Baik, ini saya berusaha mengindonesiakannya, itu pun dengan versi saya ya. Jadi ada kemungkinan kesalahan dalam penerjemahannya, harap dimaklumi. Dan saya share di Classroom kedua-duanya ya, baik yang bahasa aslinya, originalnya, dan bahasa Indonesianya. Baik, kita langsung saja materi International Financial Statement Analysis ini. Apa yang akan kita pelajari di chapter 9 ini ya, atau di sesi ke-9. Pertama, menjawab tentang apa pendekatan logis untuk menganalisis laporan keuangan asing, kemudian mengapa sulit untuk melakukan analisis strategi bisnis internasional, apa saja langkah untuk memeriksa praktik akuntansi asing, bagaimana variasi lintas negara dalam pengungkapan akuntansi, pengukuran akuntansi, pengungkapan, praktik pengungkapannya, dan standar auditing atau standar pengauditan yang mempengaruhi analisis laporan keuangan asing seseorang. Kemudian bagaimana Anda dapat mengatasi perbedaan dalam praktik pengukuran akuntansi nasional, apa yang diperlukan oleh analisis perspektif internasional, dan mengapa sulit untuk tampil dalam pengaturan internasional. Dan terakhir, apa saja jebakan yang harus dihindari, jebakan Batman ya, pitfalls yang harus dihindari saat melakukan analisis rasio lintas negara. Baik, apa pendekatan logis atau pendekatan logis apa yang bisa dilakukan untuk menganalisis laporan keuangan asing? Pertama, melakukan analisis strategi bisnis, melakukan analisis terhadap praktik pelaporan keuangan perusahaan, melakukan analisis keuangan menggunakan data rasio dan arus kas, serta melakukan analisis prospektif ya. Kalau sudah bicara soal prospektif, ini terkait dengan estimasi forecast, malah bersifat peramalan ya. Analisis strategi bisnis internasional. Nah, analisis strategi bisnis internasional ini berarti mengenal perusahaan dan persaingannya dalam kaitannya dengan lingkungan ekonominya. Nah, informasi apa saja yang perlu dikumpulkan?
Pertama adalah laporan tahunan, annual report ya. Kemudian staf perusahaan, analis keuangannya, dan profesional keuangan lainnya. Lalu alamat web di seluruh dunia, jadi yang terkait dengan pengumpulan informasi, grup perdagangan atau kelompok dagang, pesaing, wartawan, para pelobi. Jadi dalam bisnis itu juga ada lobbyis ya, regulator, dan pers keuangan ya. Itu terkait dengan publikasi atau publisitas ya. Kesulitan dalam melakukan analisis strategi internasional bisnis. Pertama, pendorong laba atau disebut profit drivers ya, dan risiko bisnis mungkin spesifik di negara tertentu. Kemudian lingkungan bisnis dan hukum nasional yang berbeda. Risiko lingkungan seperti perubahan proses dan risiko FX yang perlu dievaluasi. Sumber informasi mungkin terbatas atau tidak dapat diandalkan. Itulah beberapa kesulitan yang umum terjadi dalam menganalisis strategi bisnis internasional. Lalu langkah-langkah dalam memeriksa praktik akuntansi asing. Pertama, identifikasi kebijakan akuntansi utamanya, menilai fleksibilitas akuntansi perusahaan, mengevaluasi strategi akuntansi perusahaan, mengevaluasi kualitas pengungkapan keuangannya, mengidentifikasi pelaporan outlier, menyesuaikan atau melakukan penyesuaian pengukuran akuntansi yang mendistorsi ekonomi yang mendasari transaksi perusahaan. Nah, bagaimana keragaman dalam akuntansi internasional berdampak terhadap analisis laporan keuangan? Nah, kita melihat dari sudut pandang perbedaan pengukuran di dalam dan antar negara yang menyulitkan perbandingan kinerja. Pertama, terkait dengan perbedaan pengukuran yang mungkin terkait dengan opsi pengukuran yang diizinkan oleh atau dianjurkan oleh GAAP, Generally Accepted Accounting Principles ya. Kemudian yang kedua, perbedaan pengukuran mungkin disebabkan oleh perbedaan kebijaksanaan manajemen. Berikutnya, perbedaan pengukuran mungkin disebabkan oleh perbedaan orientasi laporan keuangan, yaitu antara kreditur versus pemegang saham. Jadi ini adalah dua kepentingan yang terkadang bertentangan ya. Kemudian perbedaan pengukuran dapat berkaitan dengan tujuan laporan keuangan, yaitu berorientasi pada keputusan yang lebih makro versus keputusan yang sifatnya mikro. Kemudian dari sudut perbedaan transparansi perusahaan yang menyulitkan. Pertama, untuk memahami aturan pengukuran apa yang sedang diikuti. Kemudian untuk memperkirakan metrik kinerja di masa mendatang. Untuk menilai angka yang diperkirakan karena variansi yang besar dari distribusi probabilitas subjektif itu. Lalu dari sudut pandang perbedaan audit ya. Audit atau standar audit yang mempengaruhi kredibilitas angka yang dilaporkan karena perbedaan dalam satu konten informasi laporan auditor. Jadi informasi yang disajikan oleh auditor dalam laporan keuangan auditornya, kemudian sumber standar auditnya, penegakan standar auditnya di negara yang bersangkutan, kemudian tanggung jawab auditor kepada pihak ketiga,
kualifikasi auditornya, kemudian prosedur sertifikasi auditor, dan independensi auditor. Ini yang mempengaruhi kredibilitas atau kepercayaan terhadap angka-angka yang disajikan di dalam laporan keuangan. Nah, bagaimana mekanisme mengatasinya? Untuk perbedaan pengukuran akuntansinya. Pertama adalah mengadopsi pendekatan reksadana atau pasif untuk berinvestasi. Jadi kalau investasi di reksadana itu investor cenderung pasif ya, karena diserahkan kepada manajer investasi. Kemudian restate JAP asing ke JAP domestik, lakukan penyesuaian standar akuntansi asing dengan standar akuntansi domestik. Kemudian konvergensi antara JAP asing ke IFRS, mengandalkan data non akuntansi menggunakan model diskon dividen atau data arus kas. Kemudian menyesuaikan diri Anda dalam bahasa mata uang dan JAP negara tempat Anda berinvestasi, yaitu mengembangkan kemampuan beberapa prinsip. Jadi maksudnya di sini kita mencoba memahami lebih jauh tentang sisi bahasanya, mata uangnya, dan standar-standar akuntansi yang berlaku di mana kita berinvestasi. Kemudian untuk perbedaan pengungkapan, kalau tadi adalah pengukuran. Untuk perbedaan pengungkapan, pertama lakukan kunjungan perusahaan. Ya, ini lebih dapat diandalkan ya, walaupun tentu saja tidak efisien kalau mengunjungi perusahaan. Waktu, kemudian tentu saja juga kos yang cukup tinggi. Kemudian hadiri pertunjukan jalan perusahaan. Jadi perusahaan-perusahaan biasanya menyajikan banyak pameran-pameran. Ini perlu kita untuk memahami bagaimana mereka mengungkapkan proses bisnis perusahaan tersebut. Ya. Kemudian ubah klasifikasi investasi dari kelas spekulatif. Nah, di sini disebut pengungkapan yang buruk ke tingkat investasi atau pengungkapan yang lebih baik. Maksudnya adalah dalam berinvestasi kita mengurangi keputusan-keputusan investasi yang sifatnya spekulatif. Jadi harus lebih mempertajam analisis kita dengan pendekatan-pendekatan logis ya dalam mengambil keputusan berdasarkan data dan informasi yang terkait. Kemudian ubah strategi investasi dari investasi aktif ya dengan pengungkapan yang baik menjadi pasif atau non investasi, pengungkapan yang buruk. Ya, misalnya investasi saham biasa menjadi reksadana misalnya, karena reksadana lebih pasif dan risiko tentu lebih kecil ya. Untuk perbedaan audit ya. Pertama, kita perlu meneliti lingkungan audit negara yang dianalisis. Ya, tentu ada budaya, hukum, dan sebagainya yang berpengaruh terhadap audit di situ. Investor institusi meminta pendapat audit kedua atau melibatkan perusahaan audit yang diakui ketika kepercayaan pada integritas fungsi atestasinya diragukan. Jadi bila perlu kita minta auditor lainnya yang kita percaya. Tuh. Menilai premi risiko yang lebih tinggi untuk risiko audit. Memperlebar pengukuran ada kemungkinan risiko audit ya. Analisis prospektif. Analisis prospektif adalah memperkirakan prospek perusahaan berdasarkan penilaian strategi bisnis perusahaan, kebijakan akuntansinya, dan analisis keuangannya, dan sampai pada perkiraan nilai perusahaan.
Di investor tentu harus memiliki kemampuan yang lebih ya ketimbang berhadapan dengan perusahaan-perusahaan domestik ya. Faktor-faktor yang rumit dalam analisis ini adalah nilai tukar yang berfluktuasi. Ini menyulitkan untuk memperkirakan biaya dan pendapatan di masa depan ya, ketika penjualan atau pembelian ditagih dalam mata uang asing. Kemudian variasi nasional dalam praktik pengukuran, pengungkapan dan audit ya, termasuk rejim penegakan nasional menambah kesulitan mencapai akurasi perkiraan atau estimasi yang kita lakukan. Karena dalam analisis prospektif ke depan itu tentu lebih banyak estimasi atau peramalan perkiraan. Variasi nasional dalam risiko harga menyulitkan untuk memilih tingkat diskon yang sesuai untuk tujuan penilaian. Tadi terkait dengan dividen diskon misalnya. Kelipatan penilaian seperti rasio PE juga bervariasi dari satu negara ke negara yang mempersulit penilaian perusahaan yang sesuai. Nah, ada jebakan Batman. Ada jebakan dalam melakukan analisis rasio internasional. Semua kesulitan yang disebutkan sebelumnya yang tadi dalam melakukan strategi bisnis, akuntansi, dan analisis keuangan. Jadi ada kemungkinan jebakan-jebakan di dalamnya. Kemudian kurangnya pemahaman tentang lingkungan politik, hukum, dan bisnis yang mempengaruhi analisis rasio keuangan yang dihasilkan dalam lingkungan itu. Contoh perbedaan lingkungan. Jadi pertama adalah sistem pemerintahan dan yang kedua adalah sistem hukum. Sistem pemerintahan. Pemerintah Inggris misalnya dan AS lebih laissez-faire. Nah, yaitu memastikan pasar bebas, regulasi mandiri, jadi terdukung ya karena sistem pemerintahan yang hampir sama ya. Pemerintah Jerman dan Jepang lebih aktif dalam mengatur pertumbuhan. Nah, pemerintah memiliki peran utama dalam regulasi pasar. Jadi kalau di AS dan Inggris itu memberikan kebebasan karena memang liberal ya, kebebasan berkembangnya pasar sehingga regulasi kemandirian di dalam pengembangan pasar modal itu sangat dimungkinkan. Berbeda dengan Jerman dan Jepang tadi yang lebih aktif dalam mengatur pertumbuhan. Ini juga termasuk di Indonesia ya. Kita lihat sendiri pemerintah aktif menerbitkan regulasi-regulasi yang mengatur pasar ya, melalui regulatornya. Kemudian sistem hukum. Pemerintah Inggris dan AS adalah negara hukum umum di mana pengaturan standar didelegasikan ke badan dan standar profesional yang berorientasi pada keputusan investor. Diorientasinya ke investor. Kemudian Jerman dan Jepang adalah negara hukum. Pemerintah aktif dalam pengaturan standar dengan pengungkapan yang berorientasi pada hak-hak sosial. Nah, ini berbeda. Kalau tadi sistem hukum di Inggris dan AS terkait dengan investasi itu orientasinya adalah untuk kepentingan investor, sementara di Jerman dan Jepang itu lebih pada hak-hak sosial ya. Jadi karena memang yang satu yang AS dan Inggris itu kapitalis, lebih kapitalis, Jerman dan Jepang itu lebih sosialis ya. Sistem fiskal ya. Inggris dan AS membuat perbedaan antara pelaporan keuangan dan pelaporan pajak. Nah, penekanan pada pelaporan konsolidasi. Jerman dan Jepang menunjukkan tingkat kesesuaian buku pajak. Nah, laporan keuangan perusahaan induk itu penting. Jadi yang satu adalah laporan konsolidasinya, ya, sementara Jerman dan Jepang itu lebih kepada perusahaan induknya. Pasar modal. Pasar Inggris dan AS
lebih berorientasi pada investor ekuitas. Mereka lebih berorientasi pada ekuitas dengan kepemilikan individu yang signifikan. Penghasilan cenderung memiliki bias ya. Pasar Jerman dan Jepang secara tradisional berorientasi pada kreditor. Penghasilan cenderung memiliki bias yang lebih konservatif dengan peluang yang lebih lancar. Ya, jadi tadi perbedaan hukum, perbedaan budaya juga tentu saja kemudian berpengaruh ke nyaris ke segala lini jadinya. Nah, itu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini ya terkait dengan analisis laporan keuangan internasional. Kita diskusikan di classroom, siapkan pertanyaan sekaligus juga jawabannya. Di samping memahami video ini, mengikuti video ini juga jangan lupa merujuk pada bahan atau materi yang sudah dibagikan. Karena ini adalah ringkasan ya, jadi kurang sifatnya komprehensif tapi sangat terbatas ya. Baik, semangat belajar, keep learning, doing, and praying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi berikutnya.